Coba bayangkan umpan sebagai bijak dari Verdong kali ini bola berbahaya di Sabun juga tadi dijatuhkan oleh lini belakang dari Robles atau bagi Six tendangan dari Kevin Dix menyentuh. Ya, saya buat evaluasi untuk semua. Saya nggak mau salah-salahkan siapapun. Saya sebagai ketua PSSI sudah memberikan effort atau seluruh yang bisa saya berikan. Ternyata pomade yang dipakai Bang J dan kawan-kawan kini cuma 60 ribuan aja. Klik link di bawah ini ya. Cukup subscribe dan aktifkan tombol notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi putar Timnas Indonesia dari kami. Luar biasa menegangkan. Admin saja sampai deg-degan nontonnya. Skor akhir dan skor sementara Timnas Indonesia versus Australia, dan Erick Thohir langsung lakukan hal ini usai laga. Untuk update skor, bisa kalian lihat di judul dan thumbnail video ini ya. Berita pertama, jalannya laga. Kedua, kesebelasan memulai dengan cukup hati-hati. Namun, Indonesia mengancam di menit kelima lewat sundulan Jay Itzes, memanfaatkan umpan tendangan bebas Calvin Verdong, tapi bisa ditepis Matthew Ryan. Hadiah penalti didapat Indonesia di menit ke-7 setelah Rafael Struijk dijegal lawan di kotak penalti. Sayangnya, eksekusi Kevin Dix membentur mistar gawang. Padahal Ryan sudah bergerak ke arah yang salah. Australia juga mendapat hadiah penalti setelah Lewis Miller dilanggar Nathan Teo Aon di menit ke-15. Eksekusi Boyle dengan manis menipu Martin Paes. Selang 2 menit, gawang Paes lagi-lagi bobol. Kali ini Velupillay sukses menyelesaikan umpan terobosan. Australia unggul 2-0. Australia kembali menggandakan keunggulan menjadi 3-0 usai Jackson Irvine mencetak gol penutup di babak pertama. Berita kedua, Ketua Umum PSSI Erick Thohir angkat bicara usai laga Timnas Indonesia dari Australia dalam laga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam pernyataannya di media, Erick menegaskan pentingnya evaluasi menyeluruh dan introspeksi diri dari seluruh elemen tim, baik staf pelatih maupun para pemain. Meski para pemain menunjukkan semangat juang tinggi, Erick menilai ada sejumlah aspek yang perlu diperbaiki untuk menjaga asa lolos ke putaran berikutnya. Saya mengapresiasi kerja keras semua pemain dan staf pelatih. Tapi hasil ini jelas tidak sesuai harapan. Saya meminta seluruh tim untuk melakukan evaluasi secara objektif dan yang paling penting, introspeksi diri. Kita semua ingin timnas terus berkembang dan untuk itu perlu kejujuran melihat kekurangan masing-masing, ujar Erick di hadapan awak media. Erick juga menyinggung soal strategi permainan yang dinilai belum efektif menghadapi tim-tim dengan level permainan tinggi seperti Australia. Ia meminta jajaran pelatih untuk mengevaluasi pendekatan taktik serta memaksimalkan potensi semua pemain. Kita punya banyak talenta muda dan ini saatnya mereka diberi kepercayaan lebih. Tapi semua itu harus diimbangi dengan pola latihan dan strategi yang tepat. Jangan sampai talenta kita tidak berkembang karena tidak mendapat arahan yang benar, tambahnya. Lebih lanjut, Erick menegaskan bahwa PSSI akan terus mendukung penuh program pembinaan timnas, termasuk pemusatan latihan jangka panjang, jangka pendek, dan pertandingan uji coba internasional. Namun ia menekankan, dukungan itu harus sejalan dengan peningkatan performa di lapangan. Kita harus realistis, lawan-lawan kita berat, tapi kita juga tidak boleh jadi tim yang mudah menyerah. Ini bukan soal kalah atau menang semata, tapi bagaimana kita menunjukkan kemajuan. Tutup Erick. Mengejutkan. Thailand diterpa kabar buruk soal pemainnya yang mundur mendadak jelang kualifikasi Piala Asia. Pelatih timnas Thailand Masatada Ishii secara mengejutkan mengungkapkan bahwa banyak pemainnya yang mengundurkan diri dari daftar skuad panggilan untuk kualifikasi Piala Asia 2027. Dalam ajang kualifikasi Piala Asia 2027, Thailand tergabung di grup D bersama Turkmenistan, Taiwan, dan Sri Lanka. Untuk pertandingan pertama, Thailand dijadwalkan bakal berhadapan dengan Sri Lanka. Duel kedua tim akan berlangsung di Stadion Raja Mangala, Bangkok, Selasa, 25 Maret 2025.
pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. 4 hari sebelum memulai laga tersebut, Thailand rencananya akan memainkan pertandingan persahabatan FIFA Matchday melawan Afghanistan di tempat yang sama. Untuk mempersiapkan 2 pertandingan tersebut, Masatada Ishii pun telah mengumumkan daftar 23 pemain yang dipanggil ke timnas Thailand. Di antara mereka ada 5 pemain andalan yakni Elias Dolah, Jonathan Kemdi, Nicholas Mikkelsen, Benjamin Davis, dan Patrick Gustafsson. Selain itu, skuad Gajah Perang juga menyambut kembalinya 2 bintang veteran, Chanatip Songkrasin dan Sasalak Haiprakon. Namun, Sasalak rupanya tidak dapat bergabung dengan timnas Thailand karena cedera saat bermain untuk klub asalnya. Masatada Ishii kemudian menunjuk Irfan Dolah untuk menggantikan posisi Sasalak. Menurut Asosiasi Sepak Bola Thailand, FAT, Masatada Ishii dan timnya mulai berkumpul pada Senin, 17 Maret 2025, tetapi tidak memiliki cukup pemain. Yang menarik, baru-baru ini Masatada Ishii mengungkap hal yang mengejutkan terkait situasi timnas Thailand. Juru taktik asal Jepang itu mengatakan bahwa sejumlah pemainnya mengundurkan diri dari skuad. Akan tetapi Masatada Ishii enggan menyebutkan siapa saja pemain yang dimaksud. Sebanyak 23 pemain kita masih belum bisa hadir secara maksimal, ada yang mengundurkan diri, ujar Masatada Ishii. Tetapi siapa dia? Saya tidak akan mengatakannya sekarang. Pasalnya, itu bukan masalah besar bagi kami. Mulai sekarang, pasti akan ada alternatif. Untuk kelompok pemain ini, saya pikir mereka adalah kelompok pemain terbaik yang dapat memenangkan kedua pertandingan. Jaronsak Wonggorn dan Ekanit Panya tidak dipanggil untuk sesi latihan ini karena keduanya tidak diizinkan bermain untuk klub. Karena jika pemain yang bermain di J-League atau di luar negeri tidak diizinkan berkompetisi, saya tidak akan bisa mengevaluasi kinerja mereka. Lebih lanjut, Masatada Ishii juga memberikan penilaian terhadap Sri Lanka sebagai calon lawannya. Saya tidak menganggap penting tim Sri Lanka memiliki 17 pemain naturalisasi, ujar pelatih 58 tahun tersebut. Yang penting adalah bagaimana tim kita menang. Kami harus lebih fokus pada tim kami. Tentu saja mereka memiliki pemain naturalisasi dan kami harus menganalisis taktik apa yang akan kami gunakan untuk menghadapi mereka. Menarik dinantikan, kira-kira siapa saja dan apa alasan sejumlah pemain Thailand mengundurkan dari skuad. Makin merakyat, Erspo jual jersey resmi lewat Indomaret demi lawan produk palsu. PSSI melalui PT Garuda Sepak Bola Indonesia, JSA, menjalin kerjasama strategis dengan PT Indomarko Prismatama, Indomaret, sebagai official modern retail and minimarket partner of Timnas Indonesia. Kemitraan ini diresmikan saat MOU signing ceremony antara kedua pihak di Menara Indomaret Jakarta pada Senin, 17 Maret 2025. Direktur Utama PT Garuda Sepak Bola Indonesia, Marsal Masita, berharap dengan kerjasama ini bisa meminimalkan penjualan produk palsu atau KW, mengingat banyak fans ingin memiliki jersey official. Jika dilihat banyak sekali jersey palsu atau KW yang diedarkan di GBK atau online shop Kyade e-commerce. Hari ini kita kenalkan bahwa khusus dan hanya di Indomaret kami akan distribusikan eksklusif jersey yang dapat dengan mudah diperoleh melalui gerai Indomaret dengan harga yang sangat terjangkau, ujar Marsal dalam siaran persnya Kamis, 20 Maret 2025. Sementara itu, Markom Eksekutif Direktur PT Indomarko Prismatama, Indomaret Bastari Akmal mengungkapkan, dengan menggandeng ERSPO sebagai official apparel Timnas Indonesia, akan diluncurkan penjualan resmi Cheers Jersey dengan harga yang lebih terjangkau, yakni Rp139.000. Jersey ini tersedia mulai dari bulan Maret 2025 dengan jumlah produksi sebanyak 500.000 pieces dan hanya dapat dibeli secara eksklusif di Indomaret Fresh. Setiap rupiah yang kami dapat, setiap rupiah itu pun yang kami berikan ke timnas kami pada semua kelompok umur. Setiap rupiah yang kami dapat, saya pastikan semua akan kami salurkan untuk pembinaan timnas-timnas kami dan perkembangan sepak bola, kata dia.